Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Febrianto dari kelas A angkatan 2019. Video kali ini saya ingin membahas ataupun mereview tugas pertemuan 1 sampai 4, di mana video ini tuh saya kerjakan guna untuk memenuhi tugas ujian kompetensi mata kuliah perancangan perangkat lunak dengan dosen pengampu Bapak Ali Tarmuji. Ya, mungkin itu saja perkenalan. Kita langsung pembahasan ke materi aja. Jadi untuk pertemuan pertama itu kami mempelajari dua poin materi, yaitu yang pertama adalah tugas pertama adalah kita disuruh gabung ke WhatsApp grupnya PRPL 2021, dan itu sudah saya lakukan, saya kerjakan. Kemudian yaitu membuat akun GitLab. Nah, untuk akun GitLab-nya saya sudah buat dengan ini. Di sini juga udah ada linknya, yaitu gitlab.com/aldi.alpatim. Dan ini background sini juga udah terpampang, yaitu bukti akun saya, akun GitLab saya, seperti itu. Kemudian untuk pertemuan yang kedua itu juga ada dua tugas yang diberikan, yaitu yang pertama adalah pendaftaran judul aplikasi tugas proyek. Kemudian yang kedua adalah persiapan peralatan dan lingkungan pengembangan perangkat lunak. Oke, saya bahas dulu untuk ini. Yang poin pertama yaitu aplikasi KPU MTIF Universitas Ahmad Dahlan, dan ini adalah sebuah judul tugas proyek saya untuk mata kuliah ini, yaitu dimana aplikasi ini memiliki beberapa fitur. Yang paling utama adalah fitur halaman utama yang berfungsi untuk melakukan pemilihan dan kampanye berbentuk banner atau flyer, dan juga terdapat form untuk kritik dan saran. Nah, ini kritik dan saran itu diisi oleh para pencoblos guna untuk kedepannya sebagai acuan. Itu kayak ada revisi ya, apa yang harus dirubah, seperti itu. Kemudian ada fitur rekap mahasiswa aktif, yaitu dimana mahasiswa aktif ini sebagai DPT, data pemilih tetapnya. Kemudian rekap, yaitu yang keempat fitur rekap partisipasi pencoblos. Kemudian itu ada rekap hasil vote. Terus ada rincian hasil vote, yaitu dimana rincian ini adalah pemenangnya siapa. Contoh saja, ini ada dua paslon, yaitu paslon 1 dan paslon 2. Itu suara yang masuk ada berapa, kemudian diketahui presentasinya dan pemenangnya siapa. Dan juga di sini ada fitur rekap hasil vote perangkatan. Jadi setiap angkatannya itu diketahui. Misal angkatan 2019 itu kebanyakan memilih paslon yang mana sih, seperti itu. Dan semua rekapan sudah terdapat diagram bar chart dan atau donut chart, yaitu ada diagramnya siapa pemenangnya, seperti itu. Dan juga dari kritik dan saran yang dimasukkan oleh para pencoblos itu akan masuk ke fitur rekap kritik dan saran. Dan juga yang terakhir terdapat beberapa admin untuk membantu perekapan data. Di portal admin itu kita memiliki beberapa admin, di mana itu memiliki akses yang berbeda ataupun akun yang berbeda. Jadi misal admin 1 memiliki username admin 1 dan password admin 1, dan seterusnya, seperti itu. Kemudian di spesifikasi laptop ini sebagai pendukung perancangan perangkat lunak. Jadi spesifikasi laptopnya sudah saya sebutkan di sini, yaitu memiliki memorinya 8 GB. Ya, dan saya juga memakai Windows 10, seperti itu. Nah, dan untuk pertemuan ketiga kita membahas tentang pembuatan project di GitLab, kemudian menginvite Bapak Ali Tarmuji. Kemudian yang tugas kedua adalah pemasangan Git client di laptopnya masing-masing.
Nah, langsung saya bahas aja lah. Ini ada proses pembuatan GitLab, project di GitLab, dan seperti ini. Ini buktinya, project yang saya buat seperti ini sesuai dengan ketentuan yang ada yang diberikan oleh Bapak dosen. Seperti ini. Itu bukti project yang sudah saya buat. Kemudian ini proses invite-nya. Saya juga sudah menginvite Bapak Ali Taramuji di project saya. Buktinya ini ada di background, di sini ada gambar yang tertera. Dan ini juga proses melakukan commit. Nih, ini tuh juga sebagai proses penguploadan dari server lokal ke GitLab-nya, GitLab-nya. Ini proses melakukan commitnya. Jadi saya melakukannya lewat CLI, bukan GUI, seperti itu. Karena sudah terbiasa lah. Kemudian yang pertemuan keempat. Di sini kita disuruh untuk menyusun analisis kebutuhan, pengembangan, dan rancangan aplikasi. Jadi aplikasi yang tadi, yang judul aplikasinya tadi, kami disuruh untuk menyusun analisis kebutuhannya. Dan kebutuhannya sudah saya sebutkan di sini, yaitu untuk kebutuhan hardware. Dari sisi developer, hardware yang dibutuhkan hanyalah paket lengkap, laptop, dan sebuah handphone. Dan dari si klien juga sama, bisa laptop maupun handphone. Jadi website yang saya buat ini tuh responsif gitu, bisa diakses ke semua mobile. Jadi mau diakses ke laptop, handphone, tablet pun semua bisa. Jadi untuk kebutuhan hardware ya, untuk dari sisi klien ya terserah mau pakai apa aja bisa. Tapi untuk dari sisi developer, untuk mengembangkan aplikasi atau website itu, saya menggunakan laptop untuk pengcodingannya. Kemudian HP saya gunakan untuk mengecek apakah desain yang saya buat ini sesuai dengan tampilan di layar HP atau belum, seperti itu. Dan untuk analisis kebutuhan software atau sistemnya, saya membutuhkan MS Word dan Visio, dimana MS Word ini digunakan untuk merancang atau membentuk analisisnya, kebutuhan datanya apa. Dan Visio saya gunakan untuk membuat flowchartnya, alurnya. Browser Chrome saya gunakan untuk mengecek website yang saya buat, kemudian Exam sebagai server lokalnya, Sublime Text sebagai editornya, dan Adobe Illustrator sebagai untuk membuat desain-desain yang agar lebih interaktif aja, seperti itu. Dimana dari sisi developer sama klien ya kemungkinan hampir sama aja. Kalau klien hanya membutuhkan browser aja sih untuk mengakses websitenya, seperti itu. Dan ini analisis kebutuhan database-nya. Jadi saya membutuhkan sekitar 4 tabel. Yang pertama adalah tabel data admin, dimana data admin ini sebagai adminnya, macam-macam admin. Jadi ya, data admin itu sebagai sebuah akun yang digunakan untuk mengakses portal HP-nya, seperti itu. Nanti dimana untuk mengaksesnya memerlukan username dan passwordnya di sini. Setelah itu saya membutuhkan data mahasiswa aktif. Nah, data mahasiswa aktif tersebut saya hanya membutuhkan 2 data. Data utama yaitu NIM dan nama lengkapnya. Kemudian di proses vote-nya, di data vote saya membutuhkan NIM, nama, email, hasil vote, dan waktu yang diterima votingnya itu kapan, seperti itu. Kemudian saya juga membutuhkan tabel kritik saran, digunakan untuk menampung kritik yang diberikan oleh para pencoblos nanti, seperti itu. Nah, sebenarnya ini vote itu saya membutuhkan 3 tabel vote, dimana 2 tabel itu saya gunakan sebagai backup-nya. Tapi yang digunakan hanya 1 aja di tabel vote ini. Oke, seperti itu. Kenapa saya memakai email? Karena ya nanti proses login-nya itu menggunakan email UAD. Jadi nanti sistem kerjanya ketika kita login tidak menggunakan email UAD, maka tidak ada akses untuk masuk ke websitenya, seperti itu. Nah, kemudian dari analisis kebutuhan prosedur dari sisi adminnya, itu admin bisa membuat data pemilih tetap DPT. Jadi data-data pemilih tetapnya sebelumnya di-upload
atau diinputkan ke dalam website, dimana seperti tadi di data pemilih tetap ini tuh dia akan masuk ke di sini data mahasiswa aktif. Jadi datanya hanya membutuhkan NIM dan nama lengkap saja. Admin juga bisa melihat data pemilih, rekapan vote, dan pemenangnya siapa. Kemudian admin juga dianjurkan untuk membuat prosedur atau mekanisme tata cara pencoblosan, bisa berupa video ataupun teks atau artikel seperti itu. Nantinya juga bisa dikelola lewat portal admin, kemudian diupload ke di website utama dari website lainnya. Terus di sisi admin dia juga bisa melihat rekapan, kritik, dan sarannya. Kemudian analisis kebutuhan prosedurnya dari sisi klien. Klien harus sebagai mahasiswa aktif UAD dan juga berasal dari teknik informatika. Kemudian klien bisa mengecek status DPT-nya, apakah dia mahasiswa aktif atau udah punya hak untuk memilih atau belum. Itu bisa dicek di DPT sini dengan memasukkan NIM-nya. Kemudian setelah itu melakukan proses voting. Proses voting akan dibuka setelah hanya dibuka pada waktu periode pemilihan. Jika di luar itu ya tidak bisa masuk, gitu kan. Dan juga mengisi kritik saran. Klien dianjurkan untuk mengisi kritik saran terhadap website tersebut. Untuk mengisi kritik saran juga harus login menggunakan email UAD. Itu sebagai data aja sih, gitu aja. Kemudian analisis kebutuhan personalia. Dari sisi developer, yang terlibat dalam pengembangan website ini adalah saya sendiri yang bertugas sebagai full stack developer dan desain grafis. Kemudian dari sisi klien, semua mahasiswa aktif dari Prodi Teknik Informatika harus terlibat dalam pemilihan ini. Ini termasuk mahasiswa yang aktif aja ya, yang di luar itu tidak memilih hak untuk masuk atau hak sebagai hak pemilihnya. Kemudian ada analisis kebutuhan dokumentasi, yaitu dalam membangun website ini saya tidak bisa membangun ini tanpa adanya acuan, agar website yang saya bangun ini bisa lebih bagus dari apa yang ada atau lebih bagus dari acuan saya, seperti itu. Jadi untuk itu saya memiliki referensi untuk desain, yaitu ada freepik.com, kemudian fontawism.com, elemen with Angga. Itu sebagai template untuk referensi template website yang saya gunakan. Kemudian ada stackoverflow.com dan arpatim.com. Kemudian ada kpum wg.ugm.ac.id. Ini sebagai acuan saya. Dan untuk itu tampilan yang saya buat dari sisi tampilan mobile akan kurang lebih seperti ini ya. Ini untuk surat pemilihannya kurang lebih akan seperti ini. Ini contoh aja sih untuk tampilan web mobile. Ini untuk tampilan tablet akan seperti ini. Dan ini untuk tampilan desktop. Jadi dia lebarnya itu desainnya tampilan menyesuaikan dengan perangkat yang kita gunakan, seperti itu. Dan cukup sampai di sini penjelasan dari saya. Ya, sebelumnya terima kasih. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf kepada Bapak dosen Pak Ali Tarmuji jika ada kesalahan dalam pembuatan tugas ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.